Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara disusun oleh Alif Nur Rahman, SDN 298 Panyilekan, Kota Bandung, CGP Angkatan 8. Berikut ini adalah biografi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran itu adalah mempersiapkan siswa untuk mempunyai bekal dalam kehidupannya di masyarakat. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Hal yang menarik bagi saya adalah dari segi perjuangan. Artinya usaha yang dilakukan, diperbuat atau kontribusi oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras dan penuh tantangan, membutuhkan waktu untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Ada terdapat 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Songkulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dan asas pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik dan mengajar menurut KHD itu adalah sebuah proses di mana memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pembelajarannya yang berfokus pada siswa mendorong mereka terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku, sehingga proses pembelajaran itu akan berjalan menarik dan tidak mengganggu. Ajas pendidikan KHD merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan pendidikan, baik pada tahap perancangan ataupun dalam proses pelaksanaan pendidikan. Bahwa pendidikan itu merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun itu sangat penting. Karena apa? Karena pentingnya pendidikan bagi manusia itu adalah untuk mencari ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan atau bisa menjadi bekal untuk mereka hidup. Pengetahuan itu merupakan aspek vital untuk menjalani kehidupan di dunia. Manusia beserta budaya dan tantangan dunia tidak akan bertahan apabila semua itu tidak dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Di kurikulum Merdeka terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana siswa itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada siswa agar mereka bisa bertahan hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun siswa untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan asas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun siswa dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan
Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen artinya seorang pendidik harus menuntut siswa dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita sebagai dari alam universal. Dan yang terakhir adalah asas konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik atau siswa dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asas yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad 21. Selanjutnya adalah memberi pekerti. Di dalam pendidikan, keluarga mempunyai peranan yang paling penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan yang utama untuk anak bersosialisasi. Ibu, ayah, saudara adalah orang yang pertama bagi anak untuk mengadakan kontak dan tempat pembelajaran. Berdasarkan pemikiran KHD, di sini saya telah menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini artinya adalah mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, membangun sikap dan perilaku, dan terlibat secara aktif dalam kegiatan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakter mereka masing-masing. Metode yang dipakai oleh saya salah satunya yaitu dengan cara berdiskusi, di mana setiap kelompok atau setiap anggota kelompok akan menuangkan ide-ide dan gagasan sesuai dengan karakternya masing-masing. Tujuan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini banyak manfaatnya. Yang pertama, yaitu semangat dan minat belajar siswa semakin tumbuh. Yang kedua, menumbuhkan bakat dan potensi yang dimiliki anak. Tiga, terciptanya suatu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang berarti pembelajaran itu tidak monoton, tidak itu-itu saja. Dan yang terakhir, tentu saja siswa akan merasa senang, gembira dalam belajar tanpa ada tekanan dan tanpa ada paksaan. Mereka dengan bebas mengekspresikan mereka bakatnya masing-masing. Dan yang kedua, pemikiran KHD yang telah saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu adalah sholat duha setiap hari Jumat. Kegiatan sholat duha ini di SDN 268 Panjaitan disingkat dengan nama LUBES. Kepanjangannya yaitu adalah duha bersama. Sholat duha ini dilaksanakan secara berjamaah. Ini sebagai sarana pembelajaran bagi siswa-siswa dimulai dari siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang nantinya sudah dipelajari mereka bisa melaksanakan atau bisa mengaplikasikan pelaksanaan sholat duha ini setiap hari di rumah mereka masing-masing. Tujuannya itu pasti sebagai pembiasaan pada siswa untuk melaksanakan sholat duha, memberikan ketenangan sebelum kegiatan KBM berlangsung, dan yang terakhir adalah membentuk karakter siswa. Dan yang nomor 3, berdasarkan pemikiran KHD yang telah saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu adalah melaksanakan sholat duhur dan asar secara berjamaah. Keutamaan dalam melaksanakan sholat berjamaah yaitu yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Kedua, dihapusnya kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah. Serta yang terakhir adalah meninggikan derajat mereka. Tantangan penerapan pemikiran KHD salah satunya adalah perilaku siswa yang beragam, mengakibatkan kegiatan proses pembelajaran siswa menjadi tidak fokus. Sering terjadi dalam sebuah proses pembelajaran di kelas,
Lebih-lebihnya ada di kelas rendah. Hanya sebagian kecil siswa yang sanggup bertahan untuk fokus dalam waktu yang cukup lama. Tapi sebagian besar dari siswa tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Ada saja yang lebih menarik perhatian mereka daripada memperhatikan guru yang sedang menerangkan atau yang sedang menjelaskan materi pembelajaran. Bahkan ada hal yang lebih menarik perhatian mereka, yaitu adalah mengganggu teman sebangkunya. Buktinya, mereka mengganggu teman saat pembelajaran. Solusi dari tantangan penerapan pemikiran KHD yaitu memahami keunikan pribadi siswa dan menyesuaikan cara kita mengajar dengan keunikan masing-masing siswa tersebut. Ketika kita sudah menyadari dan memahami bahwa siswa itu beragam, serta memiliki komitmen bahwa siswa harus berhasil dalam proses pembelajaran, maka kita akan selalu berusaha untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Misalnya, siswa yang visual harus mendapatkan kesempatan yang baik untuk menggunakan penglihatannya dalam belajar, baik berupa bacaan, grafik, gambar, dan lain-lain. Dan yang siswa auditorial harus mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau mendengar dalam belajar. Contohnya mendengarkan cerita, menceritakan kembali, mendengarkan penjelasan, atau menjelaskan kepada teman sebaya, diskusi, laporan tulisan. Dan siswa yang estetik harus mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan. Contohnya memanipulasi belajar sambil menggerakkan anggota tubuhnya, membaca sambil bersuara atau berjalan-jalan, membuat isyarat-isyarat gerakan tertentu,